ini? Biasa aja. Jadi saya mengambil waktu ini untuk membahas pada saudara tentang apa yang menjadi pergumulan hati saya selama beberapa bulan ini. Yaitu kenapa kita bikin conference ini sudah tahun keberapa ini? Sudah lama lah ya, udah banyak ya. Dan setiap kali kita pulang dari conference, kita balik lagi atau kita ketemu dengan teman-teman kita, kayaknya kita mulai dari zero lagi ya. Kita ulang lagi ya toh, bahwa kita punya masalah apa sebenarnya. Setelah memikirkan sekian lama, saya sampai kepada kesimpulan bahwa masalah kita yang terbesar adalah Kingdom of God is not yet become our worldview. Jadi worldview kita belum kerajaan. Worldview kita masih default worldview that you previously have. Jadi Anda sudah punya worldview sebelumnya. Kerajaan Allah masih hovering di kepala saudara. Dia belum mendapat tempat. Jadi kalau saudara punya masalah, saudara tertabrak dengan sesuatu, saudara tidak bisa menarik sesuatu dari kerajaan Allah. Karena dia belum pernah menjadi worldview saudara. Jadi kemudian yang terjadi adalah kita belum pernah meningkat kepada level berikutnya. Tebak kita ngomong terus hal yang sama forever. Dan kemudian kalau kita dengar kesaksian, kita dengar teman-teman kita berbicara, tetap sama. Bahasanya gak kingdom. Ya kalau arti bahasa kingdom menyebut kata kingdom ya saksi Yehova lebih banyak menyebut itu dari kita. Atau aliran-aliran lain menyebut itu lebih banyak daripada kita. Ya. Tapi sebenarnya masalah terbesar kita yang paling utama itu adalah worldview kita yang gak pernah berubah. Nah, saya mau jelaskan dulu apa itu worldview. Kan terjemahan worldview berarti pandangan dunia. Ya, tapi susah juga. Apa sih sebenarnya worldview itu? Worldview itu apa? Di catatan saya banyak sekali. Saya mencatat beberapa hal. Saya mencatat dari tulisan-tulisan orang-orang yang saya senang. Salah satu T.S. Eliot punya pemahaman tentang apa itu worldview. Tapi saya cuma mau ambil definisi yang saya buat sendiri aja gitu kan. Setelah melihat beberapa banyak itu, saya buat definisi saya sendiri. Jadi sebenarnya pandangan dunia kita adalah, ini dia ini. Saya menyebutnya dengan kata ini. Adalah merupakan tempat default position kita anytime we have problems. Setiap kali kita punya masalah, kita akan kembali pada default. Bilang dulu default. Kalau saya bilang default, sudah tahu default itu apa ya? Default itu nggak ada bahasa Indonesianya, itu masalahnya. Menjelaskannya saya pusing. Saya tadi coba baca. Default itu gini. Kalau Anda punya handphone, bilang dulu siapa yang tidak punya handphone di sini, tolong angkat tangan dulu. Oke. Hello. Oke, Anda punya handphone. Nah misalnya Anda punya 3 nomor. Seperti saya punya 3 nomor. Jangan tanya kenapa. Salah satu alasan supaya tidak semua orang telepon saya. Gitu aja. Nah misalnya di situ sebelum Anda setup Anda punya handphone. Dia akan tanya, what is your default number? Jadi handphonemu akan dikenal dari your default number. It becomes your identity. Jadi your worldview itu determine your identity. Pengertian identitas adalah itu memutuskan cara pikirmu. Caramu berpikir bergantung kepada default yang kamu miliki. Betul gak? Nah, default kita itu akan menentukan semua pendekatan kita. Menentukan semua alur pikir kita. Karena default kita yang memutuskan, ini dia ini. Segala sesuatu yang beredar di sekitar kita. Bagaimana kita melihatnya, bagaimana kita memutuskannya. Bagaimana kita membuat perbedaan. Bagaimana kita perceive apa yang di luar kita. Bergantung pada default kita. Ya.
Kenapa orang dari denominasi lain, dari organisasi yang lain datang di rock, mereka gelepar-gelepar. Kenapa? Karena mereka tidak pernah lihat pemimpin kayak Pak Arifin. Mereka nggak pernah lihat ada second liner yang joke-joke di depan dengan sangat bebas dan sangat mudah. Coba Anda buat di denominasi lain, coret langsung, pindah. Karena there is a default in their minds bahwa menjadi pemimpin rohani jaim. Saudara. Itu default kita kan? That is our default. Tiba-tiba ketemu Pak Arifin. Tadi tahu nggak? Tadi saya sebelum naik ke sini, yang saya tadi mau khotbahkan saya sudah lupa sebenarnya. Karena ada yang dibisikkan pada saya tadi. Dari Pak Arifin saya ketawa. Karena itu lucu. Bayangkan lagi ini orang semua lagi menyembah miring-miring. Tiba-tiba saya dibisikin sesuatu yang lucu. Coba, di mana hal itu terjadi? Cuma di sebuah tempat di mana ini dia ini. Our spirituality is our naturality. Itu terjadi dengan sangat mudah. Nggak ada anehnya. Kita spiritually natural, we are naturally spiritual. Asik. Tapi orang yang tidak punya default itu dalam dia tebak. Dia akan berkata, kedagingan. Tidak tahu aturan. Tapi di sini kita belajar kingdom order is not about piety. Itu bukan soal kamu kelihatan alim, kamu kelihatan agamawi, enggak. Di sini enggak ada yang kayak gitu. Dan saya berdoa Anda keluar dari sini, roh agama saudara tercabut. Sebab itu tujuan saya akan membahas ini. Nah ini di sini kita membahas dulu apa yang saya sebut dengan itu tadi. Jadi kalau saudara tanya pada saya, worldview itu sebenarnya apa sih sebenarnya? Worldview itu adalah paradigma kehidupanmu. Itu yang menjadi kacamatamu waktu engkau memandang sesuatu. Itu yang menjadi pendekatanmu. Itu yang menjadi caramu membangun hubungan. Itu yang menjadi cara pikirmu, kerangka berpikirmu. Bahkan kamu akan memutuskan hasilnya tergantung worldviewmu. Saya yang percaya kadangkala iman kita dipaksa untuk memutuskan hasil kita sendiri. You decide your end. Ya, batasanmu akan memutuskan siapa kamu. Tapi kalau kamu ada dalam sebuah pemahaman yang mengerti bahwa dengan Tuhan kita telah berkata begini. Kota tanpa tembok itu enggak akan terjadi. Di mana temboknya adalah aku sendiri. Aku akan jadi tembok berapi bagi kamu. Kamu enggak punya batasan-batasan itu lagi. Enggak ada tembok-tembok yang membatasi kamu lagi. Kita punya cara berpikir langsung berbeda kan. Otak kita langsung gitu. Nah, udah cepet deh. Kalau saudara tidak tahu apa itu worldview, ini ada chat GPT tadi, silakan Anda baca sendiri di dalamnya. Tapi saya memberi penjelasan itu hanya untuk memberitahukan pada saudara bahwa masalah kita, bahwa kita tidak memiliki worldview kerajaan Allah sampai sekarang ini. Atau kita masih ragukah? Atau setelah 21 tahun sekarang rock ministry ada. Sudah 21 tahun kita ada ini rock ministry. Mungkin kita masih ragu-ragu berpindah dari agama Kristen kepada kerajaan. Kita masih ragu-ragu berpindah dari Kristendom kepada kingdom. Kita masih belum punya kepastian karena otak kita masih tercampur. Paradigma kita masih nggak jelas. Mungkin itu yang kita mau bereskan dalam waktu 10 menit ini. Itu mujizat kan, tinggal Roh Kudus yang bekerja setelah itu. Nah kalau Anda mau betul-betul melakukannya, saya langsung kasih aja. Bahwa kalau nanti pulang dari sini, Anda punya 3 hal yang saya bakal sarankan untuk Anda pikirkan. Anda pertimbangkan. Yang pertama, number 1 adalah kingdom priority. Prioritas kerajaan. Garis bawahi kata itu dulu. Prioritas kerajaan. Bilang dulu prioritas. Bilang dulu prioritas. First things first. Kalau Anda keluar dari sini mulai rubah cara berpikirmu. Kalau Anda punya cara berpikir belum kingdom, mulai berpikir kingdom. Kamu mulai berpikir apa itu kerajaan Allah. Bagaimana Yesus memerintah dalam kehidupan saya. Apa akibatnya kalau saya diperintah oleh Yesus. Apa yang saya hasilkan kalau saya diperintah oleh Yesus. Bagaimana kehidupan saya kalau saya diperintah dengan Yesus. Kalau saya bersama dengan istri saya. Kalau saya diperintah oleh Yesus, bagaimana saya memperlakukan dia. Kalau saya diperintah oleh Yesus, bagaimana sikap saya terhadap keuangan. Bagaimana sikap saya terhadap ibadah. Bagaimana sikap saya terhadap bangsa ini.
kalau kita punya pemikiran kayak gitu. Dan saya beritahu pada saudara, ada harapan Anda memiliki worldview. Without prioritize something that you think important, you will never have it in your mind. Ada dua cara sebenarnya selain pengulangan. Bilang dulu, selain pengulangan. Anda mau pilih cara pengulangan atau Anda mau pilih cara cepat tapi penuh penderitaan? Anda mau pilih yang mana? Sebab cara terbaik kedua untuk mengubah paradigm adalah smash you with something. Makanya kemarin waktu terjadi Waktu terjadi kita sebutlah pandemi, bang, orang ke smash banyak sekali kan. Ada yang berpikir akhir zaman, ada yang mau mati, ada yang ini. Tiba-tiba mereka dengan mudah menerima pembaharuan, mereka dengan mudah menerima pemikiran-pemikiran yang dari Tuhan, mereka dengan mudah mulai berpikir kerajaan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang mendesak mereka. Saya adalah orang yang tidak takut menderita. Tapi saya juga tahu daripada saya menderita susah-susah, lebih baik saya mengulang aja. Kenapa saya tidak mengulangi pengulangan? Prioritas itu mengandung pengulangan. Things that you repeated, things in your life, it's something important to you. Kalau hal tersebut tidak penting buat Anda tidak mengulanginya. Kalau Anda minum kopi kemudian dia rasa God, Anda tidak akan kembali minum lagi hari itu. Tapi kalau dia enak kayak kopi Papua, Anda akan ulang, minum lagi. Apalagi kopi Papua diberikan oleh pendeta, kita minum lagi. Apalagi kopi tersebut dijual di sebuah kafe yang kita sukai, kita minum lagi. Kita ulang sebab pengulangannya adalah sesuatu yang berhubungan dengan interest kita. So probably the question is this. Sebelum Anda berjalan jauh loh, saya tidak mau undang lagi orang datang ke conference ini, sudah tidak. Saya tidak akan bayar lagi orang datang. Saya masih sering traktir orang untuk datang ke conference ini. Sekarang saya tidak mau lagi. Saya akan tanya dulu dia, are you interested in the kingdom? Kalau kamu tidak, dan buat apa? Sebab nanti kamu cuma dengar, kamu membandingkannya, kamu udah dengar sangat banyak, dikasih buku, dikasih semuanya. Kamu pulang, tebak apa yang terjadi? Kembali kepada default kita. Dan apakah default kita? Apa default kita? Mari saya beritahu pada saudara. Default kita, saya sebut saja. Default kita semua manusia adalah sistem dunia. I repeat it again. Default kita adalah sistem dunia. Kita akan jatuh tetap kepada sistem dunia. Nah, saya jelaskan, saya sudah pernah jelaskan ini dan pasti sudah pernah mengingatnya. Kalau saudara datang tiap tahun, saudara kan pernah mendengarkan saya menyampaikannya. Default dari sistem dunia itu ada 3. Yang pertama adalah agama. Agama Kristen adalah the most powerful negative influence for our kingdom generation. Agama itu sangat berbahaya. Dan agama ini telah dinubuatkan, entah bagaimana caranya, tapi waktu Yesus berbicara di kitab Injil Matius pasalnya yang ke-11 concerning Yohanes Pembaptis. Dan tentang semua, Yesus berkata begini, sejak Yohanes Pembaptis sampai sekarang, kerajaan Allah diserong dan orang yang menyerongnya berupaya untuk menguasainya. Dan saya telah melihat di sejarah gereja, kerajaan Allah telah dikuasai oleh segelintir orang, memutarbalikkan faktanya, dan mereka menyamakan kerajaan Allah dengan agama yang disebut dengan Kristendom. That is not right. Biar dia datang dari Amerika, tidak benar. Yang benar adalah, listen to me carefully. Yang benar adalah kerajaan Allah adalah waktu Anda menerima Roh Kudus dalam kehidupanmu. Roh Kudus mulai memerintahmu dari dalam. Makanya kalau orang tanya saya, apa pandangan besarmu tentang kerajaan Allah, kapan dimulai? Kerajaan Allah sudah dimulai dari kapan-kapan. Dari Allah mulainya. Tapi dia menjadi sangat dekat dengan manusia waktu Roh Kudus turun ke atas kita. Dia berdiam dalam kita, pemerintahannya terjadi dalam kehidupan kita. Makanya kalau Anda dipenuhi oleh Roh Kudus, Anda juga mesti tahu bahwa cara berpikirmu mesti berubah. Cara pendekatanmu mesti berubah. Dan caranya adalah keep pursuing the kingdom, prioritizing the kingdom. Ganti buku bacaanmu, ganti
baca buku-buku kerajaan. Ganti cara melihatmu doktrin. Berhenti baca doktrin agama. Berhenti. Enggak ya? Atau kita mau ulang pada default kita. Kita ini terlalu lenient, makanya lama. Kita terlalu slow. Kita terlalu bercanda, makanya kita kemudian ya udah kayak gini-gini aja. Tanya ulang lagi default sama aja. Kita seharusnya telah memutuskan bahwa saya harus meninggalkan default agama saya. Default yang kedua adalah kedagingan yang datang dalam wujud kebutuhan sehari-hari yang disodorkan oleh sistem dunia. Yesus yang, jadi saudara pernah baca Matius 6 ayat 33 enggak? Gimana bunyinya tolong? Oke, untuk yang pernah baca aja coba ulang satu kali coba. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bilang dulu, carilah dahulu kerajaan Allah. Tahu nggak latar belakang dari ayat itu apa? Kekhawatiran. Latar belakang dari kekhawatiran adalah apa? Ayat 24. Kamu tidak boleh melayani dua tuan. Kamu tidak boleh melayani Tuhan dan Mamon. No, nehi. Sebab kamu akan mengasihi yang satu, membenci yang lain. Kamu akan setia pada yang satu dan tidak mengindahkan yang lain. Titik. Ayat itulah aneh memang. Makanya kalau baca Alkitab, maafkan. Ingkari kadang-kadang LAI itu. Ingkari perikopnya. Karena dia bikin kacau pemahaman Anda. Ayat 24 dan ayat 25 tidak boleh dibatasi oleh perikop itu. Sampai ayat 24 begitu selesai. Kamu tidak bisa melayani dua Tuhan. Baru muncul ayatnya kedua. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Sebab penulis tahu persis. Orang-orang yang khawatir pada semuanya itu. Karena mereka dikuasai oleh Mamon. Makanya dia mulai jelaskan. Jangan khawatir. Kemudian dijelaskan tentang burung. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan itu. Kemudian dia sampai pada ayat yang 32. Kemudian dia beritahu begini. The whole world. Seluruh dunia. Bangsa-bangsa di dunia. Tidak peduli negara apa aja. Sebut negara apa aja. Semua ada di bawah kekuasaan sistem dunia. Makanya dia berkata gini. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mengejar semuanya itu, mencari semuanya itu. Tapi kamu mesti tahu, Bapamu di surga tahu bahwa kamu membutuhkannya. Yang namanya kebutuhan itu kamu jangan kejar. Itu bukan prioritas. Karena Bapa sudah tahu hal tersebut. Jadi itu gak prioritas. Bapa sudah tahu. Karena Bapa sudah tahu, itu tanggung jawabnya Bapa. Ini tanggung jawabnya Bapa ya. Apakah kelihatan saya pernah miskin atau lapar, kurang makan? Kurang. Kita selalu terpelihara karena Tuhan janji dia akan buat. Bapa mengetahui. Mengapa? Sebab dia yang utus kita ke dalam dunia. My friends, kita semua ada di dunia karena Tuhan utus kita ke dalam dunia. Saya dan saudara ada di dalam dunia. Tapi kita tidak hidup dengan cara duniawi. Kita tidak dikuasai oleh paradigma duniawi. Kita dikuasai oleh worldview kerajaan. Oke, sedikit lagi. Tidak usah khawatir. Sampai 10 menit. Sedikit lagi. Sekarang. Dia kemudian berkata. Sekarang kamu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita cuma suka cerita tambahan yang namanya bonus kan. Kita suka cerita itu kan. Beli rumah dapat apa? Payung. Beli itu. Kita suka. Yang gitu-gitu. Come on. Itu gak zamannya lah. Sekarang kita konsentrasi kepada the kingdom itself. Bahwa kamu kalau nanti keluar dari sini, kamu tidak maafkan ya. Tolong. Kamu tidak berhadapan cuma dengan agama lain. Kamu berhadapan dengan sebuah sistem dunia. Agama, uang, dan illegal power. Itu sistem pemerintahan yang tidak ditetapkan oleh Tuhan. Yang datang, walaupun Tuhan menetapkan semua pemerintahan, tapi ada iblis. Dia tetap sodorkan pemerintahannya. Untuk kemudian apa? Menjegal, menghentikan, menguasai. Kalau boleh, dia menghentikan kerajaan Allah.
Tapi kan kerajaan Allah tidak bisa dihentikan. Ada seorang raja yang merasa dia sudah jadi tuan, namanya Nebukadnezar. Satu kali dia dapat mimpi. Dia begitu tidur, dia mimpi, dia kaget bangun. Saking dahsyatnya mimpinya, dia lupa mimpinya. Nah, kemudian singkat cerita Daniel datang. Raja tanya, Yanuar, kau dari mana? Daniel, kamu dari mana? Salah. Pak Arifin itu. Kamu bisa jelaskan tidak? Kalau tidak semua orang pandai saya bunuh ini. Langsung Daniel berkata gini. Mimpinya gini. Tuanku punya mimpi kayak gini. Ada satu batu yang terungkit bukan dengan tangan manusia. Batu itu bergulir. Makin lama makin besar. Kemudian dia menghantam patung tuangan rajaku. Tiba-tiba patung tuangan rajaku terlempar ke atas. Jatuh berkeping-keping. Jadi seperti debu. Tapi batunya terus bergulir. Menjadi lebih besar. Kemudian dia menjadi gunung yang menutupi seluruh bumi ini. Dia jelaskan kemudian. Apa itu batu kecil yang kemudian menjadi gunung itu? Itulah kerajaan Allah semesta alam. Itu tidak bisa dikalahkan. Come on. Siapa Trump? Siapa mereka yang hebat itu? Mereka enggak sehebat Nebukadnezar, bro. Kecil mereka. Nebukadnezar, teknologinya, kemampuannya. Karena di zaman mereka teknologi dan sihir berjalan bersama. Sekarang udah mulai ke situ juga. Tapi itu itu powerful. Ini benar, saya nggak bercanda. Saya membaca beberapa tulisan yang memberitahukan tentang bahwa di zaman mereka teknologi kita nggak ada artinya. Mereka bisa, kalau dia berbicara orang kira dia Allah. Sampai dia mengaku Allah kan. Tapi kemudian dia jadi binatang. Dinafikan oleh Allah, itu bahasa keren. Selesai. Yang saya mau bilang adalah kerajaan Allah itu nggak terkalahkan dengan sistem dunia. Kecil banget. Yang namanya kerajaan dunia sudah dikalahkan. Jadi kalau Anda berhadapan dengan kerajaan dunia, gak usah takut. Berdiri teguh. Kalau menderita sedikit-sedikit biasalah. Sakit-sakit sedikit biasa saja. Dapat tabrak biasa aja. Iya kan? Chris Apitula ditabrak aja biasa-biasa aja tuh, jalan-jalan sehat-sehat. Alami apa aja nggak apa-apa. Karena prinsipnya adalah di sini. Waktu Anda berhadapan dengan sistem dunia, Alkitab telah menjamin kemenangan dalam kehidupan Anda. Makanya prioritaskan kerajaan Allah. Ketahui lawan saudara. Kemudian yang ketiga, bangun lifestyle kerajaan tiap hari bersama dengan keluarga. Apa itu lifestyle kerajaan? One word. Taat pada raja. That is the goal of the discipleship. Goal of discipleship bukan tambah pintar, tapi tambah taat. Goal of discipleship kemudian kita menjadi orang yang melakukan perintah Tuhan. Bukan melakukan ajaran, kita disuruh melakukan perintah. Kita menjadi seorang pelaksana dari kehendak Allah di bumi ini. Jadi saya menawarkan 3 hal tadi. Kingdom priority. Yang kedua, know your enemy. Karena your enemy adalah sistem dunia ini. Sistem dunia ini ada 3, saya sudah katakan tadi. Agama, uang, dan illegal power. Termasuk dukun, termasuk itu santet yang gitu-gitu lah. Praktek sihir, termasuk ya seriously. Termasuk di gereja ada praktek sihir juga kan. Termasuk di kantor ada praktek sihir juga, lawan semua bentuk illegal power supaya kerajaan Allah datang di situ. Nah, prinsip utamanya sekarang, yuk kita jujur kan? Kita mau jujur enggak sih? Saya mau pulang dari sini sambil berkata gini, I will work out prioritas saya. Benar kata itu tadi Reverend Peter Tansi itu, dia berkata gini, tidak ada manusia yang punya waktu. Waktu akan datang kalau kamu set up prioritas. Kenapa kita nggak punya waktu untuk hal kerajaan Allah, tapi kita punya waktu untuk hal yang lain? Karena kita tidak set up prioritas. Kita set up prioritas, waktu akan datang. Yang kedua adalah, hey, know your enemies. Your enemies is a system. Makanya lawannya tidak bisa sendiri. Anda harus berjalan dalam sistem kerajaan Allah. Apakah sistem kerajaan Allah? Kuasa Roh Kudus. Anda berjalan dengan kuasa.
Paulus berkata begini, kami hidup di dunia tapi kita tidak bertempur secara duniawi. Kami hidup dengan cara berpikir kerajaan. Paradigma sudah pertajam, penuh dengan Roh Kudus. Yang paling nyekiin kalau dia penuh Roh Kudus tapi paradigmanya lama. Aduh. Itu sakit gigi kamu cabut masih sakit lagi. Karena itu dia rooted di dalam darahnya seseorang. Penuh Roh Kudus tapi salah arah. Salah paradigm. Saya menyarankan kita sebagai orang percaya konsentrasi kepada memprioritaskan pada kerajaan. Yang kedua adalah lawan sistem dunia ini dengan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus masih pimpin kita kok sampai hari ini. Masih sampai ini dia masih memimpin kita. Saya berdoa supaya dia memimpin teologi kita lebih baik lagi. Dia menuntun kita mencapai apa yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kalau saudara pergi ke Mataram, jangan lupa minta sop buntut kepada Pak Yoyo. Sebab saudaraku, akhir daripada conference kita ini, tadi kita dapat sop buntut yang terbaik. Saudaraku, tepuk tangan bagi Allah kita. Amen. Jangan kembali kepada titik awal. Mari lanjut. Saudara, ada banyak orang yaitu masih berhenti pada Mazmur 23. Kalau kita tadi dengar tinggal 89 detik before doom. Tentu saja kita tidak bicara kiamat, kita bicara kedatangan Tuhan. Harusnya kita di Mazmur 24. The earth is the Lord's and the fullness thereof. Kalau di dalam Mazmur 22 the suffering Messiah. Yang kedua kita bilang the best shepherd. Not only good, the best shepherd. Tapi Mazmur 24 the King of glory. Ada orang tanya saya, apa itu Pak? Kingdom of God. The government of God in our life. Saudaraku, who govern you? Siapa yang memerintah kamu? What drives you? Kasih pada Tuhan atau dunia ini? Jadi pada akhir ini saudaraku, jangan sama waktu kita datang. Orang dibagi Tuhan pertama has an honest report. Bersih tangannya, murni hatinya, di mulutnya tidak ada kepalsuan. Amin, saudaraku. Baru boleh menghadap dan menyambut the King of Glory. Saya ulangi apa yang saya sampaikan pada hari pertama. Lanjutkan kasih persaudaraan. Inilah kehendak Tuhan, yaitu pengudusanmu, kasih persaudaraan dan hidup dalam kehormatan. Mari bangkit berdiri. Kita persiapkan diri untuk perjamuan kudus. Sudah terima semua? Saya sendiri belum terima. Yang belum terima perjamuan kudus. Saudara, ini bukan sekedar yaitu ritual. Dengar saya saudaraku. Dari nilai kita soul. Dari spiritual kepada supernatural. Orang sehebat Peter Tanci saja bertanya pada saya, kenapa kalian mengalami begitu banyak mujizat demi mujizat demi mujizat? Kamu akan mengalami yang kamu percayai. Berapa banyak saudara percaya Tuhan Yesus tidak berubah? Amin. Kita tidak mencari sign and wonder. Sign and wonder will follow us. Amin, saudaraku. Karena itu kembali ke tempat pelayanan kita. We have a new paradigm. Kita bukan memberitakan cuma Mazmur 23, tapi Mazmur 24. Bukalah hai pintu-pintu gerbang. Ketika saya mendarat di Gorontalo many years ago, saya nyanyi, saya minta permisi berapa menit. Gorontalo is full of His glory. Pemain musik, kita nyanyikan Indonesia. I'm calling you to me. Kita biasa nyanyikan kalau perjamuan kudus itu, darahmu sucikanku, that's good. Mazmur 22. Tapi hari ini Mazmur 24. Indonesia shall be saved. Beritahu kiri kanan, Indonesia shall be saved. Ketika melihat bendera kita melihat bukan cuma darah pahlawan, tapi darah Yesus Kristus. Haleluya.
Indonesia, I'm calling you to be Indonesia. My grace is over thee. Saya tidak mau sendiri, semua penatu harian datang ke depan. Penatu harian dengan pasangannya, Pak Frankie, Bu Memen. Kita tidak sendiri, kita bersama. Come on. Sikaya Ramane. Indonesia. Tentu saja Pak Jonathan dan Ibu. Indonesia, my grace is over thee. If you trust In my name on your islands, I will reign. Kita sambut, oh Yeshua. come back to me. Oh Yeshua. Oh Yeshua, you are my only grace. Oh Yeshua, you are my Lord and King. I will trust in your name. On my island you will reign. Indonesia, we'll bless your name. One more time, oh Yeshua. Oh Yeshua, you are my only grace. Oh Yeshua, you are my Lord and King. I will trust in your name. On my island you will reign. Indonesia, we'll bless your name. Indonesia, we bless your name. Kia bara shandore beramale, Hosege mayara mashandora keramanae. Ia ba oromone omanala mashikirara lamao, layara mashikirara. Speak, O Lord. Speak, O Lord. Oshikataka ibadahasa. Kita tunggu sebentar. In His presence, there's fullness of joy. Kila papa. Haleluya. Ketika tadi kita mendengarkan Shirley, sementara banyak kelompok menolak wanita menjadi pemimpin, kita di Rock Ministry, pria dan wanita sederajat, tapi berbeda. Saya minta Ibu Kristi untuk mengucapkan berkat. Kita makan dulu ya. Oke, angkat roti tinggi-tinggi. Kita minta Kingdom Worldview taruh di sini. Amin. Katakan new paradigm. New paradigm. Inilah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Now, kingdom priority. Angkat tinggi. The great commandment. Love one another. Jawab, love one another. As I have loved you. And Indonesia and the world will know you are truly my disciple. Baru yang kedua, go. Make disciple of all nations. Amen. And teach them everything that I've commanded you. I am with you always until the end of the earth. Inilah persekutuan kita dengan darah Kristus.
Kita minum bersama dalam nama Yesus. Ibu Kristi, ucapkan berkat. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia demi kasih karuniamu. Engkau sudah menyertai kami selama ini KLC dengan baik dan boleh berjalan dengan lancar. Semuanya mendapatkan berkat di tempat ini. Mari jemaat mengangkat tangan. Terimalah berkat dari Bapa Surgawi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan memberimu damai sejahtera, sukacita, kemampuan, pengajaran yang kau terima dari tempat ini, yang kau akan beritakan ke seluruh dunia di dalam nama Tuhan Yesus, dan akan engkau dibuat berhasil segala pelayananmu, segala pekerjaanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan diberkatilah engkau di dalam rumah tanggamu, diberkatilah engkau di dalam keluargamu, diberkatilah engkau waktu engkau keluar masuk pintu rumahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.